Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas suatu bahasan yang baru ya, yaitu tentang teknologi dan formulasi sediaan semi solid dan cair. Ya, pada video kali ini tepatnya kita akan membahas tentang dry syrup teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu dry syrup, atau mungkin pernah mendengar ataupun menggunakan. Oke, kalau belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang dry syrup ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Lalu juga nyalakan loncengnya, like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita ke pembahasannya. Ya, kita kenal suatu sediaan cair ya, namanya dry syrup, atau bisa juga atau sering disebut dengan reconstituable suspension atau for oral suspension. Ya, sediaan dry syrup ini atau bahasa Indonesianya sirup kering ya, merupakan sediaan yang cukup munafik ya. Karena apa? Karena dia masuk ke sediaan liquid sirup, tetapi kita mendapatinya nanti dalam bentuk kering, makanya itu disebut dengan sirup kering. Dan sediaan ini juga merupakan salah satu sediaan yang cukup unik. Kenapa sih kok dibuat kering padahal kan dia sirup gitu ya. Ya, lalu juga reconstituable suspension artinya suspensi yang terrekonstitusi. Ya, rekonstitusi itu kita bisa artikan adalah ya pelarutan atau penambahan pelarut. Dan tujuannya untuk dijadikan suspensi dan nanti diminum secara oral. Ya, pada slide ini juga saya cantumkan beberapa contoh dry syrup ya. Mungkin kalian ada yang pernah menggunakan atau kenal. Ya, yang pertama ada contoh dari amoxicillin ya. Itu produknya Evars, nama merek dagangnya Usimox. Lalu ada Bioticol, isinya thiam phenicol, punyanya Sanbe. Ya, lalu masih banyak lagi ya zat aktif yang dibuat dalam bentuk sediaan dry syrup atau sirup kering ini ya teman-teman. Ya, ada erythromycin dan lain-lain lagi. Ya, dry syrup pada penyimpanan dia berbentuk kering, bisa berupa serbuk atau granul, lalu digunakan atau diminum ya nanti ketika sudah direkonstitusi atau ditambahkan dengan air. Ya, untuk pemakaian di sini cukup menggunakan air biasa ya pada suhu normal atau suhu ruangan ya. Jangan menggunakan air dingin ataupun air panas. Nanti ada sebagian juga yang menggunakan pelarut lain selain air ya, tetapi pada umumnya nanti kita menggunakan pelarut air ya. Ya, kalau suhunya air terlalu panas, mending kita buat untuk ya membuat kopi gitu ya. Kalau dingin, buat es marimas. Jadi cukup pakai air biasa saja ya teman-teman. Lalu bahan aktif ini tidak tahan lama dalam air, kurang lebih sekitar 2 minggu. Ya, ada yang sampai 2 minggu ya teman-teman. Tetapi pada umumnya nanti biasanya diformulasikan
atau diresepkan oleh dokter itu selama 1 minggu. Ya, jadi expired date-nya itu ketika belum direkonstitusi dengan air mengikuti expired date yang ada di wadah sediaan atau etiket. Tetapi ketika kita sudah tambahkan dengan air, kita rekonstitusi dengan air, maka penggunaannya 1 minggu, tapi ada juga yang bisa sampai 2 minggu. Pada umumnya 1 minggu ya teman-teman, dan dokter itu juga sudah meresepkan kalau dengan pemakaian yang rutin, maka kurang lebih 1 minggu itu sudah habis. Jadi nanti kalau kalian gunakan lalu masih ada sisa, jangan disimpan atau ditaruh kulkas ya teman-teman, tetapi dibuang atau dimusnahkan. Karena ingat, zat aktifnya tidak tahan lama terhadap air atau kurang stabil. Nah, pada kasus ini makanya salah satu cara untuk mengatasi zat aktif yang kurang stabil terhadap air, maka kita bisa buat dalam bentuk sediaan sirup kering, gitu ya teman-teman. Lalu dry syrup ini juga lebih menguntungkan dalam hal pengiriman daripada suspensi konvensional. Ya tentunya walaupun dengan packaging yang sama ya, dalam botol, lalu mungkin dengan ukuran yang sama, tetapi bobotnya lebih ringan. Selain itu juga lebih stabil, gitu ya. Jadi lebih tahan terhadap dibanding dengan suspensi konvensional. Nah, itulah dry syrup. Lalu apa saja sih bahan aktif atau zat aktif yang tidak larut, yang tidak tahan lama terhadap air atau kurang stabil terhadap air? Ya, bahan aktifnya yaitu contohnya yang banyak kita temukan di pasaran ada amoksisilin, ampicillin, cefalexin, dicloxacin, erythromycin, penicillin gitu ya. Ya, dan merupakan golongan dari antibiotik gitu ya. Ya, pada umumnya dry syrup nanti digunakan sebagai sistem penghantaran dari antibiotik teman-teman. Lalu karakteristik dari dry syrup, yang pertama campuran serbuk harus homogen. Ya, kenapa campuran serbuk harus homogen? Tujuannya untuk memudahkan dry syrup terdispersi lebih merata. Oh ya, kalau kita mengatakan dia adalah suspensi, maka kalau kita sebagai farmasis kurang tepat untuk mengatakan dia larut ya, tetapi terdispersi gitu ya. Ya, campuran serbuk harus homogen, berarti nanti ada perlakuan sebelum kita memasukkannya ke dalam wadah atau botol gitu ya teman-teman. Ya, salah satunya nanti kita bisa menggunakan metode granulasi supaya campurannya homogen. Lalu yang kedua, mudah direkonstitusi sehingga mudah dan cepat terdispersi dalam pembawanya. Ya, untuk dry syrup ini harus mudah terrekonstitusi. Jadi ketika kita larutkan, kita dispersikan dia, kita tambahkan pelarut atau air, nanti dalam waktu yang cepat dan juga penggojokan yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu banyak, dia sudah terdispersi. Kalau kalian punya sediaan dry syrup, lalu ketika kita tambahkan air lalu dikocok tidak terrekonstitusi, ya berarti ada yang salah dengan formula kalian, dengan dry syrup kalian gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, harus terdispersi dan penuangannya juga mudah. Ya, redispersi itu maksudnya kita mendispersikan ulang, lalu juga dituang dari botol ke dalam sendok, itu juga harus mudah.
Iya, karena ini sediaan suspensi ya teman-teman, bukan larutan yang benar-benar terlarut. Jadi ketika kalau kita mau menggunakan, jangan lupa digocok terlebih dahulu. Lalu yang keempat, harus acceptable bentuk, bau, dan rasanya. Iya, tadi di awal saya coba kasih gambaran atau contoh salah satu sediaan amoxicillin ya, yaitu Usimog, ada gambarnya strawberry. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang nanti sasarannya, atau kalau kita gunakan untuk pasien anak-anak ya, atau pediatri, nanti mudah diterima. Sedangkan kita tahu bahwa antibiotik itu rasanya dan juga baunya sangat tidak enak ya teman-teman. Ya, maka dari itu kita harus membuat dia dalam bentuk sediaan yang acceptable, mulai dari bentuk, bau, dan rasa. Nah, berarti nanti kita harus tambahkan perasa, esen, dan juga pewarna supaya bentuk, bau, dan rasanya tertutupi gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau anak kecil disuruh minum amoxicillin, ya bisa muntah. Sedangkan kalau kita mau berikan dia dalam bentuk sediaan padat, tablet, kaplet biasanya, ataupun kapsul ya teman-teman, itu akan menyulitkan sekali dan tidak acceptable terhadap pasien pediatri. Maka dari itu kita buat dalam bentuk sediaan dry syrup yang rasanya, baunya, serta bentuknya menyenangkan. Ya, selain dari zat aktif tadi, kita juga memerlukan bahan tambahan atau eksipien ya di sini. Yang pertama ada suspending agent, wetting agent, sweetener, preservatif, flavor, buffer color, lalu ada anti-caking agent, flocculating agent, solid diluent, anti-foaming, granul disintegran, dan juga antioksidan atau lubrikan. Ya, untuk bahan tambahan ini tidak harus semuanya ya teman-teman. Nanti kita bisa menggunakan beberapa saja yang memang kita butuhkan dalam formulasi kita. Lalu untuk bahan selanjutnya ada suspending agent. Ya, suspending agent ini selain di sini di dry syrup, nanti kita juga gunakan dia dalam pembuatan sediaan cair suspensi. Ya, kenapa sih kita harus menggunakan suspending agent? Karena ada syarat di awal tadi, harus mudah terdispersi. Nah, nanti suspending agent itu membantu agar dry syrup kita mudah terdispersi, sehingga cukup dikocok dengan tangan saja. Kalau kita membutuhkan mesin nanti malah ribet ya teman-teman. Ya, lalu selanjutnya contoh suspending agent yang cocok untuk dry syrup. Ada golongan gum Arab ya atau akasia, lalu ada CMC-NA, iota karagenan, mikrokristalin selulosa, CMC-NA gitu ya. Lalu ada povidone, propylene glycol albinat, lalu ada silikon dioksid koloidal, sodium starch glycolat, teragakan, dan juga santan gam. Ya, nanti bahan-bahan yang saya sebutkan di sini dan juga eksipien nanti contohnya kalian bisa dalami sendiri atau cari tahu sendiri ya. Ya, banyak sumber dari jurnal ataupun di Handbook Pharmaceutical of Excipient. Lalu ada suspending agent yang tidak cocok untuk dry syrup. Contohnya ada agar, karbomer, MC, aluminium, magnesium, silikat. Selanjutnya sweetener atau pemanis. Ya, hal ini digunakan tadi tujuannya untuk menutupi rasa sehingga rasanya enak atau manis gitu ya. Untuk pemanis di sini kita bisa menggunakan sukrosa ya teman-teman, salah satu contohnya ya.
Bisa kita gunakan dalam formula sebagai pemanis, lalu juga pengisi dan pembawa untuk minyak yang mudah menguap atau minyak atsiri. Contoh yang lain selain sukrosa yaitu ada manitol, dextrose, lalu ada sodium sakarin dan juga aspartam. Tetapi harus diperhatikan kalau aspartam dia tidak tahan panas, gitu ya teman-teman. Kalau biasanya mungkin di industri saya pernah mengikuti pembuatan dry syrup ya, itu malah biasanya bisa menggunakan gula biasa yang kita haluskan ya. Ya tentunya gula murni ya teman-teman, jangan pakai gula-gulaan. Lalu selanjutnya ada wetting agent. Wetting agent atau bahan pembasah. Ya, tujuan penggunaan wetting agent atau bahan pembasah di sini nanti supaya lebih mudah terbasahi granul atau serbuknya dengan air atau pelarut, sehingga nanti mudah atau lebih cepat waktu saat rekonstitusi tadi teman-teman. Pada umumnya wetting agent kita gunakan yaitu ada polisorbat 80 dan juga sodium lauryl sulfat. Lalu bahan tambahan lain ada pengawet, contohnya natrium benzoat. Nah ini natrium benzoat ini juga umum sekali atau sering sekali kita dapati dan digunakan pada sediaan liquid atau cair. Lalu ada juga bahan tambahan lain pengawet yang sukar larut dan tidak direkomendasikan. Contohnya ada asam sorbat, nipagin dan juga nipasol. Ya bisa sih digunakan tapi agak sulit untuk mendispersikannya atau melarutkannya ya teman-teman. Jadi nipagin dan nipasol itu lebih umumnya nanti kita gunakan pada sediaan semi solid. Ya lalu pembuatan dari granul dari dry syrupnya tadi ada 3 metode ya teman-teman. Yang pertama ada powder blend, yang kedua ada granulated product, dan yang ketiga adalah combination product. Powder blend yaitu komponen formula dicampurkan dalam bentuk serbuknya. Bahan dengan jumlah sedikit dilakukan pencampuran 2 tahap. Pertama dicampur dengan sebagian sukros dan selanjutnya dicampur dengan bahan yang lain supaya didapatkan hasil yang homogen. Lalu yang kalau granulated product seperti kita bahas granulasi di teknologi formulasi sediaan padat ya teman-teman. Lalu bisa menggunakan kombinasi dari keduanya, yaitu bahan yang tidak tahan panas, contohnya flavor dan lain-lain, bisa ditambahkan setelah pengeringan granul. Ya, kalau ditanya di industri lebih sering menggunakan yang mana? Di industri bisa menggunakan ketiga-tiganya metode ini ya teman-teman. Tetapi dulu yang sering dan pernah saya ikuti yaitu pada metode yang ketiga, combination product. Jadi kita buat granul dulu, lalu setelah itu granul jadi sudah menjadi granul kering ya, lalu kita baru mixing dengan zat aktif dan juga flavor dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Oh ya, kenapa di sini dikatakan granul atau sukros ya? Iya, karena memang dry syrup itu hampir lebih dari 50% isinya adalah gula teman-teman, sebagai pengisi juga selain pemanis ya. Maka dari itu biasanya di industri disebutnya granul gula. Jadi kita buat granul gula dulu, lalu kita tambahkan atau campurkan dengan zat aktif dan juga perasa dan lain-lainnya. Gitu ya. Ya, lalu untuk yang pertama tadi sudah ya, powder blend. Jadi semua bahan kita campur jadi satu, lalu
aduk, di mixing secara kering ya. Lalu yang kedua, granulated product. Nah, yang kita lakukan dalam tahapan atau metode granulated product yang pertama ada reduksi ukuran partikel, yaitu bahan bentuk serbuk di milling. Milling itu adalah pengecilan ukuran partikel. Bahan dalam bentuk serbuk di milling dengan mesh size tertentu, dilengkapi dengan screen atau ayakan. Untuk parameter kritisnya di sini yaitu kecepatan milling dan juga ukuran mesh. Ingat teman-teman, kenapa parameter kritis ukuran meshnya masuk? Karena granul atau serbuk yang terlalu kecil tentunya akan menyulitkannya. Karena apa? Karena nanti akan memperburuk sifat alir dan juga menghasilkan debu. Di sisi lain juga ukuran partikel yang terlalu kecil atau ukuran granul yang terlalu kecil bisa meningkatkan dan juga mempercepat proses rekonstitusi. Jadi jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar ukurannya. Kita cari yang paling optimum gitu ya teman-teman. Ya, kenapa kita harus memperhatikan sifat alir? Karena nanti pada akhir pembuatan atau formulasi sediaan dry syrup, jangan lupa kita menggunakan wadah botol dan nanti harus dimasukkan ke dalam botol atau filling. Nah, proses filling ke dalam botol itu kalau sifat alirnya jelek, nanti ketepatan bobot akan jelek gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pencampuran suspending agent, wetting agent, dan anti-foaming agent. Ya, wetting agent plus anti-foaming agent lalu ditambahkan juga dengan suspending agent gitu ya. Jangan lupa ditambahkannya secara perlahan-lahan ya. Untuk parameter kritisnya kecepatan pengadukan dan juga waktu pengadukan. Lalu yang ketiga ada pencampuran bahan aktif. Oh ya, mohon maaf itu harusnya F ya, bukan V ya. Jadi aktif. Oke, bahan yang sudah di milling tadi ditambahkan pada campuran langkah nomor 2 tadi, terus diaduk sampai homogen, di mixing sampai homogen. Untuk parameter kritis pada pencampuran ini yaitu kecepatan pengadukan dan waktu pengadukan. Ya, biasanya pengadukannya tidak terlalu kuat ya, karena nanti menjadi debu, menghasilkan debu, dan juga waktu pengadukannya jangan terlalu lama dan juga terlalu cepat. Kalau terlalu singkat, terlalu cepat nanti kurang homogen. Kalau terlalu lama tidak efisien terhadap waktu gitu ya. Lalu yang keempat, granulasi. Pada campuran yang nomor 3 tadi dilakukan pembentukan granul dengan mesh tertentu, yaitu dengan cairan pembentuk massa granul. Nah, pada tahapan ini kita menggunakan cairan pembentuk massa granul atau biasa kita sebut, masih ingat namanya, SLAM atau mucilago. Ya, kalau di teknologi formulasi sediaan padat kemarin kita sebutnya ini adalah bahan pengikat. Nah, nanti untuk bahan pengikat ini kita bisa tambahkan dengan bahan pewarna gitu ya. Jadi pada proses granulasi tahap 4 ini granul yang dihasilkan nanti atau gula yang dihasilkan sudah berwarna. Kalau kita mau pakai rasa jeruk, berarti pada tahapan nomor 4 ini kita sudah mendapati granul gula kita berwarna kuning atau orange gitu ya. Setelah itu ya sama seperti proses granulasi pada teknologi formulasi sediaan padat kemarin, kalau kita buat tablet ya, setelah jadi granul terus dikeringkan, bisa menggunakan flatbed dryer atau tray oven. Untuk parameter kritisnya yaitu temperatur dan juga waktu pengeringan.
Ingat, temperaturnya harus dijaga ya teman-teman, karena isinya dominan tadi adalah gula gitu ya. Kalau terlalu panas nanti malah lembek menjadi karamel gitu ya. Lalu waktu pengeringannya juga harus diperhatikan, tidak boleh terlalu lama ataupun terlalu sebentar gitu ya. Kalau terlalu singkat atau terlalu sebentar nanti granulnya masih basah ya, dan nanti mudah ditumbuhi kapang jamur dan mikroba gitu ya, sehingga nanti tidak akan stabil terhadap sediaannya. Hanya ada proses milling, setelah kering granulnya diayak lagi, dimes lagi ya. Setelah itu baru final blended atau kita melakukan pencampuran akhir. Parameter kritis pada proses ini yaitu waktu dan kecepatan pengadukan, sama seperti proses mixing yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, di final blended ini biasanya kita tambahkan, ya kita bisa tambahkan zat aktif kalau belum ya. Lalu kita bisa tambahkan pengaroma ya, essence, dan juga pelicin ya teman-teman. Kenapa pelicin diperlukan? Biasanya pelicin digunakan untuk ya memperbaiki sifat alir nanti pada saat proses filling. Ya, ini ada beberapa keuntungan dan juga kerugian pembuatan dry mixture ya, atau sirup kering ya. Ya, pertama kalau kita pakai powder blend, advantage-nya yaitu lebih ekonomis, lalu lebih meminimalisir ya akibat ketidakstabilan karena tidak menggunakan air. Tetapi kerugiannya bisa terjadi segregasi ya pada hasil mixingnya, dan juga karena mixing kering, kalau partikel serbuknya terlalu halus nanti iya menjadi debu dan juga kadar obatnya berkurang. Kalau granulated product, advantage-nya appearance ya tampilan fisiknya, lalu juga flow karakteristik, jadi sifat alirnya bagus ya, lalu segregasinya juga sangat berkurang ya, dan juga sangat sedikit yang menjadi debu, tidak sebanyak yang powder blend. Tetapi kerugiannya ya kita membutuhkan effort yang lebih ya. Yang pertama dari cost atau biaya produksinya ya teman-teman. Lalu juga ada efek dari pemanasan ya, karena tadi kita menggunakan granulasi basah gitu ya. Ya, lalu combination antara keduanya, untuk advantage-nya yaitu bisa menurunkan biaya produksi gitu ya, lalu juga bisa menggunakan bahan yang sensitif terhadap panas, jadi aman gitu ya teman-teman, karena kita granul bukan zat aktifnya tetapi gulanya. Tetapi kerugiannya yaitu ya non-segregating mix of granular dan non-granular ingredient. Ya, bisa terjadi pemisahan antara yang sudah tergranul dan tidak tergranul, dan itu yang wajib diperhatikan ya teman-teman. Ya, ini ada contoh skema pembuatannya ya. Yang pertama kita punya gula, lalu ada pengawet, dapar, suspending agent, lalu pengental, dilarutkan atau dicampur ya, atau digranulasi dengan pelarut atau pengikat yang sesuai. Setelah itu menjadi massa granul, lalu diproses apa tadi? Milling dengan pengayakan, atau di industri namanya oscillating ya teman-teman, sehingga terbentuk massa granul dasar. Setelah itu massa granulnya setelah diayak, dimilling, lalu
keringkan. Setelah kering, kita campurkan dengan bahan aktifnya gitu ya. Setelah itu di mixing menjadi granulat 2. Granulat 2 ini kita tambahkan flavor, lalu juga apa tadi? Ya, bisa juga pelicin. Lalu dapat granulasi 3 kering dan siap diisikan dalam wadah primer. Wadah primer di sini adalah botol. Lalu kita masukkan ke dalam botol sesuai dengan bobot yang kita tentukan. Setelah itu diberi etiket, label, leaflet, brosur, dan juga kemasan sekunder atau wadah sekunder. Wadah sekunder itu adalah ya dos kotak gitu ya, atau biasa kita sebut unit box gitu ya. Dalam satu box terdapat satu botol. Setelah itu baru kalau sudah memenuhi persyaratan dari QC semua, maka bisa disimpan dalam gudang obat jadi dan siap dipasarkan. Nah, itu kurang lebih skema yang sangat simpel dasar dari pembuatan dry syrup ya teman-teman. Mungkin nanti pada video selanjutnya kita akan bahas formula dan juga proses pembuatannya yang lebih detail ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya teman-teman. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, usul, kritik, saran, boleh langsung komen pada kolom komentar di bawah ya. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lalu juga like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa berguna bagi kita semua dan sekaligus bisa menjadi bahan diskusi kalian gitu ya. Bagi kalian juga yang mau mengajak saya untuk berdiskusi atau request materi, bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.